mereka ini dihimbau buat nggak keluar malam-malam di desa itu. Karena nggak tahu itu angin atau orang, pintunya itu brak. Hello, welcome back. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusan dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Yes, you know what it is. House horror. Dimana di segmen ini gue akan nyeritain kisah-kisah horor dari kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Nah, pada kali ini ada sebuah cerita dari seseorang yang kita sebut aja namanya Mutiara. Jadi Mutiara ini dulunya pernah kuliah bro di salah satu PTS, perguruan tinggi swasta yang ada di Jogja. Dan sekarang udah alumni sih. Kalau nggak salah waktu itu wisudanya itu di bulan Maret. Nah, seperti kebanyakan perguruan tinggi, sebelum lulus atau wisuda, pastinya mereka ini diwajibkan buat mengikuti KKN, alias kuliah kerja nyata. Jadi ceritanya tahun lalu, tepat di tahun 2023 nih, Mutiara ini dapat kesempatan buat ngelaksanain KKN itu. Ya selama kurang lebih 1 bulanan lah, di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah, di satu desa nih, yang kita sebut aja namanya Desa B. Ini desa harus gue samarin namanya. Cuma yang namanya KKN nggak mungkin sendirian dong. Mutiara sama temen-temennya nih. Ada sebut aja Azi, Salwa, Fadil, Nando, Herna, Maul, Aji. Dan terakhir ya si Mutiara sendiri nih. Ya kurang lebih total itu sekitar 10 orangan. Nah sebelumnya di bulan Desember itu si Mutiara ditugasin sama kelompoknya dia nih buat ngambil undian yang menentukan di mana nanti mereka bakal mengadakan KKN itu. Jadi sistemnya itu diacak gitulah. Jadi ada beberapa kelompok kan, nah mereka ini diundi. Mungkin ada yang dapat desa ini, ada yang dapat desa itu. Ya udah, ketika diambil ternyata Mutiara ini dapat di desa B itu. Yang jarak itu kurang lebih sekitar 4 atau 5 jam lah. Kalau pakai mobil tuh dari Jogja. Nah mereka di situ seneng begitu dapat desa B ini karena menurut mereka wah ini enak nih bro. Ya, desanya tuh tentram, cuacanya enak, pemandangannya indah. Oke tuh, awalnya semua kegiatan KKN yang mereka lakuin di desa B itu aman-aman aja. Cuma karena mereka ini bisa dibilang sering agak berisik dan mengganggu yang ada di situ. Marah. Alhasil Mutiara sama teman-temannya ini dapat gangguan-gangguan. Jadi pertanyaan adalah, bisa nggak nih Mutiara sama yang lainnya menyelesaikan KKN itu? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Udah. Ya kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. H-1 minggu sebelum mereka semua pada berangkat. Mereka ini observasi lebih dulu lah. Melakukan pengamatan. Melakukan survei gitu lah. Bisa dibilang supaya nanti ketika eksekusi, alur dari KKN mereka ini bisa lancar, nggak ada hambatan. Berangkat nih kan tim observasi waktu itu dari Jogja sekitar jam 5 subuh. Dan mereka janji buat ngumpul di satu tempat dengan tujuan supaya mereka bisa manfaatin waktu lebih banyak. Dan mereka perkirakan sih sampai di desa itu ya kira-kira jam 10 pagi lah. Cuma nggak tahu kenapa hari itu perjalanan ke desa itu berasa lama banget. Ada kesasar lah, ada ini itulah, pokoknya ada aja rintangan. Ditambah mulai masuk ke dalam daerah pedesaan itu sinyalnya nggak ada. Udah nyasar nggak ada sinyal, GPS mati. Mau muter balik bingung nih, soalnya jalannya juga sempit. Jalan berbatu sempit cuma muat 1 mobil. Nah mungkin ini nih yang bikin mereka jadi lama di perjalanan. Sebenarnya mereka ini nggak pertama kali lewat jalan itu buat menuju ke desa yang dimaksud gitu loh. Cuma nggak tahu kenapa kok malah jadi nyasar ke yang lain-lain. Ya udahlah, singkat cerita, akhirnya mereka sampai juga nih. Cuma meleset jauh dari perkiraan. Perkiraan mereka awalnya kan jam 10. Ini mereka sampai jam 1 siang. Dan pas sampai ternyata udah rame tuh sama kelompok-kelompok lain yang ternyata mereka tuh udah sampai dari pagi. Cuma ya di situ kelompoknya Mutiara ini ya udahlah, mungkin emang kitanya aja tadi lagi apes, lagi salah jalan atau gimana. Udah nggak usah mikir aneh-aneh.
Singkat cerita, pergilah nih mereka ke rumahnya Pak Kades, kepala desa. Dan ternyata dusun, tempat lokasi di mana KKN kelompoknya Mutiara ini bakal dilaksanain itu mesti menempuh jalan lagi nih. Selama kurang lebih 20 menitan lah pakai motor. Kalau jalan kaki mungkin lebih. Pakai mobil nggak memungkinkan soalnya jalurnya itu cuma bisa dilalui sama motor doang. Wah, Mutiara agak tertekan di situ kan. Buset, ternyata dalam juga nih dusun ya kan. Ditambah lagi nggak ada sinyal. Sedalam apa nih dusun kan, lu bisa bayangin tuh. Nah, buat informasi tambahan jadi gini, dalam satu desa itu ada 8 kelompok yang kepisah antar dusun. Nah, kelompoknya Mutiara ini dapat dusun yang paling ujung tuh dan buntu. Kenapa bisa dibilang begitu? Ya itu dusun terakhir dan gak ada sama sekali jalan ke dusun yang lain. Ya udah, mereka diantar lah nih sama salah satu warga menuju ke dusun itu. Dan singkat cerita setelah ngelewatin medan yang lumayan berbatu, tanah segala macam, sampailah mereka di dusunnya itu sekitar jam 3 sore nih bro. Nah di situ mereka diantar lah nih ke satu rumah yang nantinya bakal jadi posko mereka buat 4 minggu ke depan. Nah di sini Mutiara sama yang lainnya agak kaget ngelihat, kayak begini poskonya. Karena posko yang nantinya ditinggalin sama mereka itu maaf nih, itu kumuh banget, kotor. Wah, kayak jarang ditinggalin. Pokoknya bener-bener bisa dibilang gak layak lah ini buat jadi posko. Usut punya usut, cerita dari warga katanya yang punya rumah ini itu lagi pergi ngerantau dan pulangnya itu jarang banget. Jadi gambaran buat kalian nih soal dusun itu. Jadi kayak pemukiman kecil yang isinya itu cuma ya mungkin ada sekitar puluhan doang nih kepala keluarga. Penduduknya sedikit, suasananya sepi, ditambah nggak ada sinyal, apalagi orang nonton TV. Nah ngeliat kondisi itu, Mutiara sama yang lainnya mintalah nih ke Pak RT buat minta tolong dicariin lah tempat yang lain gitu buat posko. Yang setidaknya bersihan dikit. Tapi Pak RT bilang nggak ada lagi, cuma ini. Ya ada sih yang lain nih, cuma keadaannya lebih parah daripada yang ini. Ya udahlah kan. Mau gimana lagi? Pasrah aja udah. Singkat cerita balik nih mereka ke rumahnya Pak Kades. Dan waktu itu yang awalnya ketika dapat desa ini nih mereka pada seneng kan. Begitu survei langsung pada murung tuh muka mereka. Karena mereka udah kebayang nih mesti tinggal di posko itu gak ada sinyal, kotor selama 30 hari ke depan. Belum lagi ada yang kurang nih kan. Banyak lalat coy di sana. Bukan kena bangke. Tapi karena mayoritas penduduk di sana itu berladang dan nyimpen pupuk kandang gitu ya, pupuk dari kotoran hewan itu di depan rumah. Terus ketika lagi ngumpul sama kelompok-kelompok yang lain, mereka ini dihimbau buat nggak keluar malam-malam di desa itu. Karena kata si Pak RT, desa itu masih kental sama aura-aura mistis. Ya udah, setelah survei gitu akhirnya mereka pulang nih kan, balik. Dan alhamdulillah mereka sampai lagi di Jogja itu gak ada kendala apa-apa. Kalau gak salah waktu itu sekitar jam 12 malam. Singkat cerita tibalah nih hari keberangkatan kan. Hari mereka bakal ngelaksanain KKN. Mereka dijemput lah tuh sama bus yang emang disediain dari kampus. Cuma mereka dapat info nih, kenapa ini kok bus gak datang-datang. Ternyata bus ini bermasalah bro. Jadi ada sekitar 10-15 kelompok di kabupaten itu yang dipisah jadi beberapa bagian tuh per kecamatan dan desa. Alhasil karena busnya bermasalah, trouble, akhirnya kelompok yang Mutiara dijemput nih sama Bapak Camat dan Bapak Kades yang waktu itu mereka temuin pas observasi. Dikirim tuh sekitar 4 bus kecil ya, mungkin bus kayak elf gitu ya, kecil gitu, buat ngebawa mereka ke sana. Dan berangkatlah nih mereka berdelapan, karena tadi ada 10, terus 2 orang nih, si Azi sama Fadil katanya mau nyusul. Soalnya mereka ini masih ada kegiatan yang mesti diselesaikan di kampus. Entahlah gimana nanti mereka nyusulnya nih. Nah motornya si Mutiara dan temennya itu di towing bro. Tahu di towing kan, kayak ditaruh di atas mobil bak. Sementara barang-barang mereka itu diangkut pakai mobil pickup, disewa nih mobil pickup buat langsung ke sana tuh, supaya nanti sampai sana barang-barang udah nyampe duluan. Oke lah, berangkat nih mereka semua jam 11 siang dan sampai di desa itu jam 5 sore. Di situ mereka diturunin di satu lapangan desa yang lumayan luas gitu ya, dan disuruh nunggu sebentar sambil motor-motor itu diturunin dari mobil. Nah, karena kondisi udah gelap,
mereka coba buat menghubungi si Nando nih. Ya, yang untungnya di lapangan desa itu masih ada secercah sinyal nih. Dihubungilah si Nando nih. Ternyata Nando jawab. Dan dia bilang kalau dia udah sampai posko duluan tuh, udah nurunin barang. Dan katanya terus dia bakal balik tuh, ngejemput mereka di lapangan. Ya udah, singkat cerita Nando datang tuh sama sopir pick up. Mereka yang cewek-cewek akhirnya diantar lah pakai pick up itu. Sementara si Aji sama Maul pakai motor. Nah, di perjalanan itu udah mau maghrib. Kondisi waktu itu, ya namanya maghrib, cahaya udah mulai gelap gitu kan. Ditambah lagi berkabut nih. Cuma ini anak-anak, mereka happy aja gitu. Mereka nyanyi-nyanyi, mereka ketawa-ketawa. Padahal udah jam maghrib nih. Singkat cerita, sampailah mereka di posko. Dan mereka langsung lah tuh. Tugas pertama yang mereka lakuin adalah ngebersihin itu posko sampai bersih. Nah, di posko itu cuma ada satu kamar. Jadi mereka berdiskusi nih. Dimana akhirnya dapat kesepakatan kalau yang cewek-cewek itu bakal tidur di ruang tengah. Sementara yang cowok-cowok bakal tidur di ruangan depan. Nah, cuma karena Mutiara ini parnoan, setiap kali dia mau mandi nih, yang kamar mandi itu deket sama dapur, dia pasti bakal minta cowok-cowok tuh buat ngumpul di dapur. Supaya rame gitu. Oke lah, malam harinya nih, sekitar jam 9. Si Azi tiba-tiba ngehubungin Mutiara. Yang dimana lewat pesan itu, dia ngabarin kalau Azi sama Fadil ini mau berangkat dari Jogja tuh pakai motor. Gak lupa si Mutiara nitip obat nih kan, karena ya mungkin efek cuaca atau efek debu karena habis bersih-bersih gitu. Jadi dia agak radang dan batuk-batuk. Dan malam itu Mutiara agak susah buat tidur karena emang kondisinya lumayan sempit. Mereka berlima itu yang cewek-cewek tidur di atas kasur. Dan itu kasur pun ukurannya yang gak terlalu gede bro. Jadi mereka berlima itu udah kayak ikan sarden. Dempet-dempetan. Dan di jam 2 dini hari nih, gila nih orang dua gelap-gelap nyusul ke dusun itu. Barulah dia sampai tuh di posko. Oke nih, awal-awal masih kelihatan normal. Ya paling cuma hal-hal kecil aja. Dan beberapa hari kemudian mereka cuma fokus aja tuh ngurusin proker atau program kerja. Dan belum sama sekali ada yang dieksekusi. Karena masih bikin rencana-rencana aja nih. Kalau sesuai rencana mereka, eksekusinya itu sekitar di minggu kedua dan ketiga. Singkat cerita, 1 minggu kemudian Pak Kades ngasih jadwal tuh buat piket di desa itu secara bergantian. Jadi setiap hari harus ada yang jaga nih, 2 orang dari setiap kelompok. Sedangkan sisanya itu nanti bakal ngelaksanain proker di dusun itu. Dan hari itu kalau nggak salah si Fadil sama Salwa tuh yang pertama kebagian jadwal piket. Dan mereka ini harus berangkat jam 8 pagi. Nah sebelum mereka berdua ini berangkat, Mutiara, Salwa, Fadil, Erna, Nando, ini mereka lagi pada duduk-duduk di dapur tuh sambil ngobrol-ngobrol dan masak. Nah ketika Salwa sama Fadil udah siap nih, pengen berangkat gitu ya ke balai desa. Tiba-tiba salah satu teman mereka yang namanya Maul keluar. Dia keluar dari ruang tengah, berdiri di pintu antara ruang tengah sama dapur. Waktu itu si Maul ini kelihatan kayak habis bangun tidur. Cuma yang aneh, kok dia cuma berdiri dan diem aja. Anak-anak bingung dong. Ngelihat kelakuannya si Maul yang kayak mau nimbrung, tapi kok kosong gitu. Kayak yang gak ngedengerin apa yang lainnya omongin nih. Padahal mereka lagi pada ngomongin soal KKN. Cuma mereka masih mikir positif. Mungkin si Maul ini masih loading nih. Ya habis bangun tidur, ya udah dia bengongnya dulu gini. Singkat cerita, malam harinya, pas mereka ini ngelakuin evaluasi, saling mengkoreksi kinerja satu sama lain. Tiba-tiba si Nando ini ngebahas yang tadi pagi, bahasan soal KKN yang tadi pagi tuh. Fadil tuh kalau ngejelasin sesuatu suka nggak jelas anjir. Sampai kita tadi ketawa-ketawa. Gara-gara lu ngejelasin suka muter-muter dan belibet. Nih, yang tadi pagi itu loh Ul. Iya, jadi Nando ini coba buat ngejelasin apa yang tadi pagi kan ke si Maul ini. Nah, dijelasin kayak gitu. Si Maul bingung. Dia nggak ngerti nih. Apa sih yang dijelasin ini? Soalnya tadi pagi, Maul tuh nggak ngerasa ada nimbrung ke omongan mereka. Pagi itu, ini dia bilang ya, dia itu masih tidur. Dan dia baru bangun ketika Salwa sama Fadil udah pergi. Dan disitu mereka ribut lah tuh. Karena aneh nih, lalu tadi berdiri kok di pintu. Diem doang, masa ya lu gak denger? Tapi lagi-lagi disitu Maul nekenin kalau dia emang gak denger. Orang dia ngerasa masih tidur.
Sampai akhirnya si Maul ngalah lah nih. Dia ngalah, oke lah mungkin tadi tuh emang nimbrung. Cuma ya karena masih ngantuk, dia jadi gak inget nih apa yang udah diomongin. Besok siangnya, si Aziz ngomong lah nih ke Mutiara. Soal si Maul itu. Mut, sebenarnya Maul tadi pagi tidur di samping aku. Maul baru bangun pas yang piket itu udah pada pergi. Tapi kamu gak usah bilang ke mereka ya. Biar mereka gak pada ribut. Cuma ternyata Maul ini ketakutan bro. Ngedenger perdebatan tadi gitu kan. Masa iya sih gue jalan sambil tidur mungkin gitu. Dia ngadu nih ke Pak Kades. Pak Kades di situ langsung datang ke posko kan. Ngebawa air. Yang ternyata air itu udah didoain. Dan mereka semua disuruh minum lah tuh. Kata Pak Kades supaya mereka-mereka ini gak diganggu lagi sama hal-hal seperti itu. Yang artinya menurut Pak Kades, kejadian Maul ini adalah kejadian luar nalar. Bisa dibilang kejadian mistis. Ya alhamdulillah setelah dikasih minum sama Pak Kades itu, mereka semua bisa tidur nyenyak tuh. Gak ada gangguan lagi. Tapi belum selesai nih bro. Selang beberapa hari kemudian, waktu itu mereka ini lagi ngobrol-ngobrol, lagi ketawa-ketawa gitu, lagi ngumpul di dapur. Tiba-tiba mereka ini ngedenger ada suara hentakan kaki dari ruang tengah. Yang dimana di ruang tengah itu ada satu kamar yang ditutup pakai kayu. Itu yang dibilang tadi, ini rumah cuma punya satu kamar. Yang sayangnya kamarnya itu ditutup pakai pelang kayu. Nggak tahu dong isinya apa nih kamar. Cuma kedengeran suara hentakan kaki dari situ. Nah di situ mereka karena penasaran, ngeberanin diri buat ngegoyang-goyangin itu pelang kayunya. Dan seketika suara hentakan itu hilang. Suasana jadi hening. Akhirnya mereka, udahlah yuk, mending kita tidur aja lah gitu kan. Udah tuh, gak ada lagi obrolan dan mereka semua langsung pada tidur. Dan soal kamar itu, mereka gak sempat nanya nih sama Pak Kades atau siapa, kenapa kok ditutup dan dipelang. Singkat cerita, akhirnya tibalah nih hari dimana mereka bakal ngelaksanain proker, alias program kerja. Datanglah nih mereka ke salah satu SD yang ada di dusun itu. Beberapa anggota kelompok termasuk Mutiara di situ presentasi. Perihal ya bagaimana nantinya program kerja ini bakal membuat desa ini maju dan segala macam. Sedangkan yang lain itu dapat tugas buat ngelatih anak-anak SD itu nari. Karena nanti bakal ada semacam perlombaan tuh. Jadinya setiap pulang sekolah, bocah-bocah SD itu bakal selalu mampir nih ke posko. Buat latihan nari itu dan semacamnya. Terus di sana akhirnya setelah mereka berjuang dengan sinyal yang cuma 1 bar setengah. Setengah bar mungkin. Akhirnya mereka dapat wifi bro. Dan satu-satunya gue juga gak tahu kenapa bisa masuk wifi di desa itu. Tapi yang punya wifi di desa itu cuma 1 orang. Namanya Pak Duku. Nah soal nari itu si bocah-bocah itu pada nari. Selain latihan di posko, mereka juga latihan nari di sekolah. Dan emang kunci sekolah itu dititipin ke kelompoknya Mutiara. Ya biar setidaknya gak dikit-dikit minta kunci lah. Yaudah nih lu pegang aja nih kunci ya kan. Cuma jaga gitu. Jadi sekarang kelompoknya Mutiara itu bebas. Bisa ngegunain SD-nya buat nari. Nah waktu itu mereka latihan nih sampai sore. Dan keadaan waktu itu bisa dibilang agak berkabut. Selesai kegiatan itu abis maghrib. Ya udah balik ke posko dan masaklah di dapur. Waktu itu masak mie tuh. Awalnya gak ada yang aneh. Mereka masak sambil ngobrol-ngobrol sampai tiba-tiba. Karena pintu dapur yang ngarah ke belakang rumah itu gak ditutup sama mereka. Gak tahu itu angin atau orang, pintunya itu brak, kebanting kenceng banget. Pada kaget lah kan, ngelihat pintu itu kebanting. Karena perasaan mereka angin kayak biasa aja dari tadi tuh, karena kan dibuka dari tadi kan. Angin kayak biasa aja. Sontak Mutiara sama yang lainnya teriak tuh, woi siapa tuh? Di situ Nando sama Maul langsung keluar. Coba nyari tahu siapa nih yang udah iseng ngebanting-banting pintu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Dan di luar itu angin gak kenceng. Angin itu ya elah sepoi-sepoi. Gak mungkin pintu bakal kebanting sekencang itu. Dan kalau kalian ingat, di dusun itu kan ada himbauan supaya orang-orang itu gak ada yang keluar malam-malam. Sementara itu udah lewat maghrib. Ya udah kan, akhirnya
pintu itu mereka pastiin rapet-rapet. Dan udah, mereka pindah tuh semua ke ruang tengah. Beberapa hari kemudian, si Aji mimpi buruk nih. Katanya dia ini ditindihin sama sosok pocong dan diajak pergi ke satu dusun yang posisinya itu ada di samping dusun tempat mereka KKN ini. Nah, Aji yang ketakutan gara-gara mimpi itu, dia mandi nih, tapi dia minta ditungguin sama Mutiara. Ya ibaratnya balas budi lah, karena sebelumnya ketika Mutiara mandi, Aji nih yang nungguin. Nah, pas lagi nungguin si Aji ini mandi, tiba-tiba si Azi ngedeketin dan bilang ke Mutiara. Jadi dia ini dapat gangguan. Kalau Aji kan mimpi, nah kalau Azi itu pas dia lagi di kamar mandi, pas lagi cuci muka. Dia lagi cuci muka begini, set, pas buka mata, sosoknya ada di depan dia. Dan pas si Aji mimpi buruk itu, dia tidur tuh emang sebelahan sama Azi dan Fadli di kasur deket pintu. Sedangkan Nando sama Maul waktu itu di kasur busa yang ada di sebelahnya. Singkat cerita, suatu hari mereka mutusin tuh buat pergi healing ke satu tempat wisata yang jaraknya itu cuma 1 jam kurang dari tempat mereka ini KKN. Nah, cuma mereka ini kejebak hujan. Jadinya mereka ini cuma neduh aja tuh di pinggir jalan sambil ngopi, sambil ngeliatin pemandangan. Hujan itu baru reda itu ketika malam. Dan langsung pulang lah mereka itu kan. Waktu itu cewek cowok saling bonceng-boncengan. Azi sama Mutiara, Nando sama Wafid, Nada sama Aji, Fadil sama Salwa, dan Maul sama Erna. Di perjalanan, Mutiara sama Azi ngambil jalan yang biasa. Cuma anehnya, yang lain itu ngambil jalan beda. Dan singkat cerita, ketika mereka sampai lagi di posko, Mutiara sama Azi nggak dapat gangguan apa-apa. Beda sama si Salwa, yang tadi ngambil jalan lain. Salwa cerita, kalau di perjalanan pulang lewat jalan itu, dia ini ketemu sama satu sosok gede banget di tengah jalan bro, yang kayak ngehalangin mereka. Cuma yang bisa ngelihat sosok ini itu hanya Salwa dan Maul, sedangkan yang lain itu nggak lihat. Wah, diceritain kayak begitu, merinding semua langsung. Di hari weekendnya, karena waktu itu nggak ada proker sama sekali, kelompok-kelompok KKN di kabupaten itu ngajak kelompoknya Mutiara nih buat naik ke sebuah bukit yang ada di dusun itu. Nah, jalan buat naik ke bukit itu harus ngelewatin dusun lain, yang dimana itu benar-benar ujung dan gak ada lagi tuh jalan lagi dari arah lain. Mutiara, Nando, Maul, Erna berangkat duluan tuh. Dan sesampainya mereka di sana, dan si Azi, Aji, Nada, dan beberapa teman yang lainnya nyusul. Mutiara ketemu mereka itu pas di jalan pulang. Waktu itu dari bukit itu mereka benar-benar nikmatin lah pemandangannya, suasananya yang luar biasa keren lah. Terus di malam harinya, pas udah pada balik lagi ke posko, si Aji ini cerita bahwasanya dusun yang tadi dia lewatin itu adalah dusun yang ada di mimpi dia. Dia sebelumnya ini nggak tahu dan nggak pernah pergi ke sana. Ngedenger si Aji cerita kayak gitu, yang lain langsung pada pucet. Ya gimana enggak? Secara logika, kok bisa lu mimpiin sesuatu yang lu nggak pernah lihat sebelumnya? Kayak misal lu mimpi sesuatu kan pasti lu pernah lihat lah, walaupun sedetik, sekelebat, makanya terekam di memori kan. Nah ini lu mimpiin dusun yang lu belum pernah lihat sebelumnya, dan ternyata dusun itu emang beneran ada. Nah beberapa hari kemudian, yang cewek-cewek nih dihimbau tuh buat nggak pergi-pergi sendirian. Katanya ada beberapa oknum yang mencurigakan di situ, dan takutnya nanti mereka ini ngelakuin sesuatu yang enggak. Karena pas hari itu emang ada semacam hajatan yang bener-bener gak berhenti. 7 hari 7 malam dangdutan, kobam, wah pokoknya rame tuh, asik bener. Nah dari situ makanya mereka dapat himbauan itu. Nah di satu malam ketika mereka ini nyelesain kegiatan kakak ini tuh kayak biasa, dan mereka mutusin nih buat tidur ganti-gantian karena sempit gitu ya. Waktu itu Mutiara, Salwa sama Erna tidur tuh di kasur tipis. Terus Azi sama Aji tidur tuh di kasur terpisah. Cuma masih di ruangan yang sama nih. Sedangkan Fadil, Maul, Nando, Nada, Wafid malam itu di ruangan tengah. Malam itu Mutiara posisinya masih ngobrol-ngobrol tuh bareng si Azi karena dia masih gak bisa tidur. Cuma makin lama dia ngerasa nih, waduh udara makin dingin. Malah badan itu capek. Akhirnya ya udahlah dia paksain nih buat tidur. Akhirnya gak nyenyak tuh. Di situ Mutiara tidur di tengah, Salwa di kanan, Erna di kiri. Ini posisinya semua orang udah pada tidur nih bro, di posko itu.
Nah pas lagi merem, Mutiara ini samar-samar ngedenger. Kok kayak suara rame-rame. Udah macam kayak di pasar. Dia ngedenger aja tuh, fokus ngedenger aja tuh suara-suara rame kayak orang lagi ngobrol di keramaian gitu ya. Sampai tiba-tiba ada satu suara yang bikin dia kaget. Parkir. Suara itu ngebuat Mutiara mental bro. Kelempar ke tengah. Antara kasur Erna sama Salwa. Sama kasur Azi dan Aji. Di situ Mutiara bener-bener panik, ketakutan, muka dia udah pucet, dia pelukin tuh si Salwa. Nah Salwa sama Erna yang kebangun gara-gara itu, coba buat nenangin tuh. Jadi Mutiara itu cerita kalau tadi ada sosok yang bilang pergi. Dan ada kelanjutannya nih. Jadi gak hanya pergi, kelanjutannya itu pakai bahasa Jawa yang Mutiara gak ngerti. Wah Salwa juga ketakutan tuh. Kata dia apa jangan-jangan itu sosok yang tadi tengah jalan tuh, yang sosok gede. Dan Erna pun bilang kalau buset Mut, tadi lu tuh terbang di atas. Wah malam itu Mutiara bener-bener ketakutan, dia merem aja tuh. Gak berani buka mata, sampai akhirnya dia ketiduran. Dan anehnya, ini kan Mutiara mental ya, harusnya rame nih. Cuma yang sadar itu Salwa sama Erna doang. Bocah-bocah yang lain itu tidur nyenyak. Seakan-akan gak ada apa-apa. Besok harinya Mutiara ceritalah tuh ke teman-teman lainnya. Dan karena mereka ini berasa kok digangguin terus, akhirnya si Azi sama Fadil share juga nih cerita mereka. Yang ternyata ketika waktu itu awal-awal datang ke dusun yang mereka berdua nih pakai motor malam-malam, mereka itu dapet teror juga. Jadi di tengah jalan ya mau ke desa itu nih, udah mau deket desa, mereka tuh ngeliat ada sepasang kakek sama nenek yang kelihatannya tuh mau pergi ke ladang. Waktu itu udah hampir jam 2 pagi. Logikanya, kakek nenek ngapain pagi-pagi buta ke ladang? Cuma mereka penasaran nih si Azi sama Fadil ini. Mereka tanya ke dua sosok itu. Kayak misi mau kemana dan sebagainya gitu kan. Yang aneh, si kakek sama nenek ini cuma diem aja. Gak ngejawab pertanyaan Azi sama Fadil. Ya udah, karena merasa benar-benar janggal, mereka cabut lah. Nah setelah kejadian itu dan cerita-cerita dari teman-teman yang lain, akhirnya Mutiara mutusin buat lapor nih ke Pak Kades. Nah di situ Pak Kades setelah ngedenger cerita itu, dia cuma bilang, jangan kasih tahu ke orang luar ya, biar nggak terjadi apa-apa nih sama kalian. Belum puas sama jawaban itu, suatu hari si Mutiara sama Azi pergi belanja nih ke kota kan. Nah baliknya mereka mutusin buat mampir lagi nih ke Pak Kades. Pengen dapet jawaban yang lebih memuaskan gitu. Dan ternyata di rumah Pak Kades itu udah ada Salwa sama Maul juga. Ya udah Mutiara langsung ceritain lebih banyak lagi tuh. Dan akhirnya Pak Kades di sini baru cerita. Sosok itu berasal dari lapangan. Kalian ada ingat sesuatu enggak? Beberapa hari yang lalu ada kegiatan apa kalian? Ya kita sering melakukan latihan di SD Pak, yang dekat sama lapangan itu sampai sore. Minggu itu ada acara Pak, semacam pencaksilat gitu Pak di lapangan. Nah, itu sumbernya. Dari situ dia marah. Tapi pelampiasannya itu ke kamu Mutiara. Karena mungkin di situ kamu yang paling lemah. Kamu enggak takut kan? Karena sosoknya ada di sini, ngikutin kamu terus. Tapi nanti Bapak coba bantu. Habis itu pulanglah mereka dan Mutiara ini dikasih semacam air. Entah ini air mungkin udah didoain nih bro. Nah katanya air ini mesti dicampurin sama air buat mereka mandi. Dan anak-anak di satu kelompok itu mesti pakai air itu buat mandi. Ya udah, karena nggak mau terjadi hal-hal aneh lagi, mereka lakuin tuh sesuai instruksi Pak Kades. Seminggu kemudian pulanglah mereka nih, ninggalin desa itu dan nyelesain KKN mereka. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang, KKN-nya emang selesai. Tapi apakah Mutiara itu selesai di terornya? Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya si Mutiara yang lagi KKN di sebuah desa yang ada di Jawa Tengah. Mungkin kalian ada juga pengalaman KKN,
tulis di kolom komentar atau kirimlah ke email gue yang ada di deskripsi. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue, Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Psh.